Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Jadi tadi Pak Arief, saya baru tanya soal itu, soal apa pembatasan masa jabatan ini kemudian menjadi esensi dari demokrasi. Pak Mardhani bilang juga begitu gitu ya. Jadi Anda berharap saat ini setelah Presiden memberikan pernyataan ini kemana bergulir supaya kita begini loh, Presiden kan udah bicara tanggal pemilu tahun 2024, 14 Februari hari Valentine ya kan, udah pas itu kan. Tapi kan, ya, Pak Arief, tapi kan belum dirubah aturannya mah kan bisa berubah. Misalnya ya kan, kita ingat nggak dulu DPR itu kan berdasarkan urut nama, ya kan, bukan berdasarkan suara terbaik lagi. Terus kan itu bisa dirubah. Lah kenapa sekarang nggak bisa dirubah, seseorang yang terpilih 2 kali bisa nyalon lagi? Yang diuntungkan juga bukan Pak Jokowi aja. Siapa yang diuntungkan? Pak SBY bisa maju lagi, Mbak. Ya kan? Hasilnya El Calcio, Mbak, ini, Mbak. Ya kan SBY PS Jokowi kita adu nih 2 periode kira-kira siapa yang terbaik kan? Nah, ini lebih mantap. Ya kan? Loh, SBY punya hak kalau nanti bisa 3 periode. Ya kan? Nah, kalau kita mau adil, ya kalau mau kita adil, yang sudah menang 2 periode kan nggak boleh ikut. Ya. Lah yang kalah udah 2 periode juga nggak boleh ikut dong, Mbak. Baru adil itu namanya. Ini siapa nih maksudnya? Siapa ya itu? Ya pokoknya kan banyak, Mbak. Kayak misalnya Bu Mega. Bu Mega kan nyalon 2 kali. Kan kalah 2 kali, nggak boleh lagi. Satu lagi? Ya misalnya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo juga nggak boleh lagi. Gitu loh. Kalau mau bicara keadilan terhadap hak seorang warga negara. Ini memang ada ya logikanya Mas Toto ya, membatasi pencalonan masa pencalonan dari seseorang. Ini yang menurut saya agak salah. Loh, ini penting loh. Walaupun misalnya yang ini udah kalah 2 kali atau kalah 3 kali kan artinya udah nggak dipilih sama rakyat. Begitu yang menang 2 kali udah kalah terus nih, udah menang 2 kali nggak boleh nyalon, ya pasti nanti dia yang menang. Saya pikir berbeda ya. Walaupun ini kita bisa anggap sebagai jeritan kejujuran hati dari anak buah Pak Prabowo atau mantan, saya nggak tahu. Tapi begini. Ini yang bukan masalah jujur. Ini bukan masalah jujur. Ini masalah keadilan. Kita bukan berbicara mengenai pembatasan orang mendapatkan haknya untuk dipilih. Orang ya? Yang dibatasi adalah kekuasaan. Makanya disebutnya adalah pembatasan kekuasaan. Orang 100 kali kalah, tapi ketika karena dia tidak berkuasa, dia tidak perlu ditakuti. Tidak ada kaitan antara kekalahan dengan tends to corrupt. Tapi kekuasaan dia tends to corrupt. Itulah menurut saya agak sulit kalau kita kemudian menggunakan logika. Tapi kan ini keadilan keikutsertaan gitu loh. Ya kan, keikutsertaan gitu. Iya, Pak Mardhani. Ya kan? Saya tadi mau nanggapin Pak Jokowi ini spesial. Dia nggak kena second term curse, kutukan kedua, nggak kena lemdak, tapi dia kena ujian kenegarawanan. Pak Jokowi yang baik sekarang ini tegas, saya 2 periode titik, ke pemilu 2024 dilaksanakan, saya akan kawal sampai tuntas, dan saya akan kerahkan semua kemampuan saya untuk membawa masyarakat menjadi maju. Itu harapan Anda? Kalau buat saya, selama beliau mengatakan belum 2 periode titik gitu loh, nah, itu tetap saya tagih. Saya tetap tagih, karena bisa jadi pemilu 2024, tetapi ada amandemen. Yang mengatakan akan ada sidang umum MPR itu seniornya Toto, William Riddle, bahkan di Kompas sangat jelas dalam waktu singkat dekat akan ada, karena yang menyatakan akan 3 periode itu bukan bukan menteri kaleng, menteri-menteri besar gitu. Jadi kalau buat saya Pak Jokowi segera berperan sebagai kepala negara, negarawan. 2 periode titik, saya tidak maju lagi 2024. Dengan demikian, maka panggung ini menjadi kontestasi para partai politik ataupun tokoh-tokoh untuk menyaingi Pak Jokowi dengan kontestasi karya dan gagasan sama track recordnya. Kalau sekarang masih mungkin gitu. Sekarang masih mungkin dengan masa waktu yang Mas Arief bilang masih mungkin. Dengan masa 2022 Agustus 2022 pun sudah mulai tahapan pemilunya, Pak Arief. Habis Lebaran juga bisa diketok, Mbak, di MPR, Mbak. Mungkin nggak itu Pak Jazilul? Kan dengan cepat kok, nggak susah-susah kan. Ada contohnya Mas Arief, Undang-Undang IKN cuma 40 hari gitu loh. 40 hari, Mbak. Pak Jazilul itu mungkin dilakukan? Ya, gini, kalau dari proses amandemen, memang tidak ada ketentuan waktu di situ. Dari sisi proses ya. 99 sampai 2001 pendek sekali kok. Tidak ada proses sosialisasi juga.
tidak ada proses referendum. Di situ hanya diusulkan oleh secara tertulis oleh sepertiga. Anggota MPR. Habis itu diagendakan oleh pimpinan untuk sidang. Habis itu dihadiri 2/3. 50% plus satu. Tapi setidaknya secara itu secara ini Pak, namanya norma yang secara ada normatif di ya. konstitusi gitu. Tetapi jarang itu terjadi. Cepat Mas, Pak Harto Mas dulu jatuh. Ngumpul Mas, langsung Mas. Jadi sangat cepat itu. Itu yang saya katakan tadi Ya, Pristi. kenapa Mas Toto? Ya itu biasa terjadi Pak. Ada tekanan dari massa yang luar biasa. Saya belum melihat kalau itu. Artinya kan begini ya, apa yang saya katakan tadi, yang harus diawasi gerak-geriknya saat ini, jangan presiden semata. Ngapain hanya ngikutin Pak Luhut kemana, datang kemana di demo. Otoritas secara konstitusional ada di 575 plus 132. Lakukanlah pengawasan, misalnya. Saya tidak tahu, teman-teman PKS apakah sudah menyatakan sikap resmi sebagai sebuah fraksi, konvers untuk mengatakan kami 100%, kan semuanya didasarkan majelis syuro atau apapun itu. Lakukan konferensi pers kalau Anda memang tegas memastikan sejumlah orang di fraksi ini akan menolak. Lalu kemudian misalnya teman-teman Demokrat, kan jadi jelas nih teman-teman yang menolak, pengamat, mahasiswa, tinggal mendatangi siapa seperti tadi. Kalau PKS misalnya sudah menyatakan menolak, Demokrat sudah menyatakan menolak, PKB menyatakan kami masih pikir-pikir. Silakan gelombang besar demonstrasi itu walaupun dalam bentuk misalnya dialog, berdebat data, big data kah, survei kah, itu bisa dilakukan dan dilokalisir, tidak menjadi sebuah isu negara yang menyita perhatian lain ketika kita tahu ada isu-isu besar terkait sembako, bahan bakar dan lain-lain. Ini justru mengganggu jalannya pemerintahan, dikhawatirkannya seperti itu. Jadi yang saya inginkan adalah jangan sampai teman-teman DPR yang juga menolak ini ikut bergosip atau bergibah doang. Bicara sendiri sebagai seorang narsum, lakukan konsolidasi Anda sebagai bagian dari fraksi Anda menolak. Minimal puluhan orang udah menolak. Nah, Pak Mardhani, mengurangi kemungkinan terjadi amandemen. Setuju dan bagus sekali kalau PKS sesudah Majelis Syuro ke-6 kemarin, bulan Januari kita bikin konfres menolak penundaan dan menolak perpanjangan 3 periode. PKS taat konstitusi 2 periode cukup pemilu 2024. kalau Bahkan ditambah kita ingin mengajukan judicial review. untuk Dari 20% itu biar bisa diturunkan sehingga bisa ada kontestasi. presidential threshold ya. Presidential threshold. Presidential threshold. Kalau PKB akan konferensi pers? PKB kan sudah menyampaikan kepada publik. Hadir di forum presiden udah 2 kali ya konferensi pers kita kan sudah sampaikan kepada publik bahwa Ketua Umum kami menyampaikan wacana untuk penundaan. Dan saat ini masih dengan Dan wacana saat ini masih belum dicabut oleh beliau. Masih tetap. Masih tetap. Nah, kemudian habis itu kan diikuti oleh beberapa partai ya. Nah, tentu kami melihat apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini sebagai wacana di publik, ya silakan saja. Nggak ada soal, toh ini independensi kami sebagai partai ya. Pak Mardhani punya kedaulatan untuk menentukan bahwa sikap. Nah, kami juga oleh sebab itu mana sih sisi soalnya itu di mana? Kami itu berpikir untuk rakyat juga loh penundaan ini. Jangan dikira tidak, bahwa kemudian terjadi peristiwa yang kontraproduktif. Itu apakah kami yang melakukan itu? Anda melihatnya itu sebagai ekses? Ya, enggak. Apakah karena kami gitu? Karena wacana ini? Kalau Anda melihatnya? Saya enggak. Bukan karena wacana ini. Tapi ada kelompok-kelompok yang menurut saya juga tidak suka dengan Pak Jokowi. Mestinya ke kami dong kalau urusan dengan wacana penundaan. Jadi Anda melihat bahwa arah mereka yang protes justru salah. Kenapa salah. Pak Jokowi jalannya lihatnya Golkar dong, PKB dong, PAN dong gitu ya. Begitu aja. Yang mewacanakan pertama gitu. Datanglah kami dialog, ngobrol. Jadi kalau sekarang ada BMSI yang mau minta dialog nggak apa-apa gitu ya? Oh, silakan. Makanya kami datang di setiap dialog. Bagus. Karena apa? Karena kami ingin mempertanggungjawabkan ide kami. Pak Arief juga Coba dong, nanti dicek nanti apa yang terjadi di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang. Memang kami tidak berdasarkan satu survei gitu, tidak. Tetapi kami juga melihat arah ke depan ini. Karena ada COVID 2 tahun masyarakat ini masalah. Nah, terus yang kedua, saya juga menjadi wakil ketua umum bidang pemenangan pemilu. Ya, di PKB. Di PKB. Okay. Betapa sulitnya nanti kita melakukan rekrutmen calon.
proses yang ada di sisa tahun ini. Tuh Mas Toto, ini sebagai bicara dalam kapasitasnya sebagai partai yang juga nanti menjadi peserta pemilu, ini juga mengalami kesulitan. Tadi kan kita udah bicara, ada data empiris yang kita miliki sendiri. Pilkada serentak 2020 itu situasi pandemi jauh lebih sulit. Lebih berat dibanding sekarang, minimal menurut Anda, dibandingkan dengan kondisi sekarang. Kita tidak tahu 2 tahun mendatang, tapi rata-rata pandangan bahwa pandemi akan beralih menjadi endemi. Minimal kebijakan semua negara berarah ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, data empiris juga, kita harus belajar bersama-sama ketika semua negara mengalami ini, tidak ada satupun negara yang melakukan perpanjangan kekuasaan saya sebutkan tadi. Ada 62% yang tetap menjalankan di tahun 2021 pemilu nasional dan lokal sesuai jadwal tanggal yang saya sebutkan tadi. Ada 32% melakukan pengunduran pemilu karena alasan teknis di bawah 6 bulan. Sama yang seperti kita lakukan dalam Pilkada serentak 2022. 2020 ya. Kita menjadi penerawang pemilunya masih 2 tahun lagi, kita menduga-duga seakan-akan pandemi masih berantakan, pemulihan ekonomi seakan-akan belum selesai, dan seakan-akan ada kesulitan. Oke. Salah satu yang Itu yang menerawang menurut saya tidak ada alasan sama Pak sekali. Arief, salah satu yang menerawang Pak Arief kalau gitu dong. Enggak, 3 periode itu juga bukan hal yang baru, Mbak. Contohnya nih, waktu Pak JK mau nyalon lagi, kan dia malah sampai ngajuin gugatan ke MK orang-orangnya, supaya Pak JK bisa nyalon lagi, supaya dia sebagai wakil presiden bisa menjabat 3 periode. Jadi sah aja 3 kan? periode. Sah aja kan, Pak JK kan waktu dengan Pak SBY. Terus dengan Pak Jokowi kan nggak bisa nyalon lagi tuh dia kan terusan kan, ya kan di kemarin 2019. Terus kan ada kelompok melakukan gugatan judicial review ke MK yang agar kalau orang yang tidak berturut-turut boleh nyalon lagi. Tapi kan nyatanya kan itu juga suatu wacana demokrasi. Artinya 3 periode itu terbuka juga gitu loh. Ya kan? Ya Pak Jokowi menetapkan tanggal 24 ya memang sah-sah karena Tanggal sudah 14, jangan ditambah enggak, sebulan. tahun 2024, ya kan, 14 Februari. 14 Februari sah aja. Tapi kan sah juga kalau MPR nanti melakukan amandemen terhadap jabatan periodisasi Ya, seseorang tapi presiden. pertanyaannya kan nggak titik sampai di situ Pak Arief. Ada eksesnya itu satu. Kemudian mungkin pertanyaan yang paling utamanya adalah mungkinkah itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat? Bukan di tengah eksesnya ini kan situasi saya saat tahu ini? lah yang banyak menolak juga kayaknya takut aja kalah Takut gitu. sama siapa? Ya kalau Pak Jokowi bisa maju lagi pasti kalah sama semua media. Siapa yang mau kalah dari Pak Jokowi? Ya calon-calon yang lain Mbak, kayak misalnya Mas Siapa? Ganjar bisa masuk angin semua Mbak, Anies masuk angin kalau Pak Jokowi maju lagi Mbak. Balik Gitu. lagi, Ya Christian. kan jadi gini, saya kan selalu mengatakan kalau Pak Jokowi maju lagi, yang namanya Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Ridwan masuk angin Mbak, kalah semua Mbak sama dia. Balik lagi. Termasuk Prabowo kalah lagi Berarti Mbak. nggak ada yang bisa menang. Gitu kan. Kecuali lawan SBY kita belum tahu gitu loh. Jadi Christian, ini perdebatan yang sangat mendasar terkait konstitusi loh. Demokrasi nggak bisa didasarkan pada penilaian tentang sosok tadi. Mas Ini maksudnya Arief ini mau masuk bilang Pak lagi Arief kepada nggak Mas konstitusi. Arief selalu balik lagi tentang Jokowi yang luar biasa baik. Ya, ya. Jokowi yang kemudian Nggak, saya sebenarnya pertama Gini, awalnya gini. bukan bicara tentang Jokowi 3 periode, tapi saya lebih kalau dilihat di rewind di apa jejak digital saya mengatakan alasannya lebih kepada ekonomi dan kelemahan sistem 2 periode yang kita Jadi anut. maksud Anda siapapun presidennya nanti pun ini 3 periode itu Kita sepakat. lebih baik dibanding dengan 2 periode. Iya. Oke. kita sepakat bahwa ini bukan barang mati yang tidak bisa diapa-apakan. Wacana bisa 1 periode saja 8 tahun, jadi 3 periode, mungkin ada yang gila mengatakan 5 periode. Tapi mulailah wacana yang sensitif terkait pembatasan kekuasaan ini dengan menghindari apa yang disebut dengan konflik of interest tadi. Kalau mau dilakukan sebuah upaya merekonstruksi ulang konstitusi Ketatanegaraan demokrasi kita. kita, pastikan terlebih dahulu rezim yang berkuasa yang melakukan upaya mengubah ini itu tidak akan ikut menikmati hasil pengubahan aturan ini. Oke. Kalau itu bisa dipastikan, baru kita bisa berbicara mengenai wacananya apa. Tapi kalau masih berkutat Mas Arief ngotot, Jokowi boleh dong. Ini udah berbeda cerita. Dia sedang berbicara mengenai sosok yang harus diberikan kesempatan lagi. Ya sudah, salahnya Jokowi kenapa ingin jadi presiden, jadi calon di konstitusi yang cuma boleh 2 periode. Jangan kemudian mengikuti, oh ternyata bagus sekali loh Pak Jokowi. Saya bahkan harus terbuka nih ya, sharing pribadi. Saya berdebat habis-habisan pada saat Pilpres dengan Mas Arief. Mas Arief mengatakan Prabowo jauh lebih baik dibanding Jokowi. Saya seorang pengamat, tapi sebagai warga negara, saya mengatakan Jokowi lebih baik dibanding Pak Sekarang Prabowo. terbalik. Tapi sebaik apapun Jokowi yang saya katakan tadi, andai kata survei saya pun mengatakan 100%,
Jokowi kepuasan publiknya dinikmati oleh masyarakat, dia tidak boleh kemudian menikmati perubahan pembatasan kekuasaan karena itu adalah penyalahgunaan kewenangan. Oke, masing-masing masih dalam koridor yang demokratis. Teman-teman mahasiswa juga menyampaikan pendapat juga melalui demonstrasi itu juga dijamin hak-haknya. Pak Mardhani juga di Senayan di sampingnya TVRI juga menyampaikan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat kita. Nah, kepentingan kita semua adalah menjaga demokrasi dinamis, tapi tetap kita harapkan politik stabil, ekonomi kita baik. Saya akan bicara soal itu usai jeda di Forum Prestia.